Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, selamat malam semua. Dingin-dingin, ngantuk. Enaknya ngapain ini? Apa? UTS? Kapan UTS-nya? Ya sekarang. Baik, hari ini kita lanjutkan sedikitlah pembacaan kita terhadap buku ini ya. Buku Ajar Pelindungan Saksi dan Korban. Sengaja saya semester ini nyoba aja. Pembelajarannya menggunakan buku teks langsung seperti ini. Ya, namanya pembelajaran kita coba-coba aja ya, mana metode itu. Intinya sebenarnya kan kalau saudara baca, saudara sudah paham isi mata kuliah ini. Cuma ternyata sampai semester segini ternyata tingkat literasi pembacaannya nggak besar. Jadi saya bantulah saudara untuk baca. Oke, ini sinyalnya ini agak lambat. Oke. Baik. Kita kemarin sampai di sini di implementasi perlindungan saksi dan korban. Saya di hari ini coba akan berkaitkan langsung dengan peraturan perundang-undangannya. Oh iya, di modul Open Learning itu saudara bisa temukan materi yang secara konsep sama saja, cuma dengan tulisan-tulisan yang berbeda. Jadi saya akan coba tambah. Jadi dulu saya coba apa yang saya terangkan di Open Learning itu, yang ada di Open Learning saya terangkan ulang. Tapi ternyata ya itu membuat mahasiswa yang nggak dibaca di Open Learning. Jadi saya meminta saudara baca yang ada di Open Learning dan bisa mendengarkan juga apa yang akan saya sampaikan. Di malam-malam gini nih kalian ngantuk, saya pun ngantuk sebenarnya, lelah, banyak urusan, tapi ya itulah nasib kita ya, terjebak dah. Tapi yang namanya nasib itu kalau tidak dinikmati ya jadinya susah-susahnya aja. Ya. Kalau bisa dinikmati ya kita nikmati saja. Ya, saya akan ngoceh-ngoceh sejenak, nanti kalian gantian, ada yang ngoceh 2 orang malam ini, nah itu nanti terakhir nanti saya lagi. Kira-kira begitu. Oke, undang-undang yang akan kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Sudah berapa tahun nih berarti? Sudah 18 tahun. Ada yang lahir 2006 ya? Sok muda. Kalian kelahiran berapa? Ya segitulah ya. Apa? 80? Nggak ada kan? Ya. Oke, undang-undang ini ternyata lama. Ada satu adagium dalam dunia hukum, het orah in akhtar the fated art. Hukum itu berjalan, kira-kira gitu. Saya kalau nggak salah itu bahasa Jerman ya, memang agak susah. Tapi konsepnya intinya begini, bahwa hukum itu berjalan tertatih-tatih di belakang fakta. Jadi fakta itu berjalan begitu cepat, sedangkan hukum itu, misalnya hari ini ada satu fakta baru, misalnya tiba-tiba ada alien datang, cuk gitu, kira-kira lah gitu ya, ada Thanos gitu datang, ya
Alien itu apa? Apa hukum membunuh alien? Membunuh manusia terlarang, dipidana. Membunuh hewan selama bukan penyiksaan hewan itu tidak dipidana, boleh. Membunuh tanaman, makhluk hidup juga kan? Boleh-boleh saja. Nah, kalau ada Thanos datang, kira-kira begitu. Alien datang. Apakah kena pasal barang siapa menghilangkan nyawa orang lain? Katanya, bukan, itu bukan orang. Kira-kira begitu. Jika misalnya nih, contoh ekstrim saja. Kalau ada sesuatu yang baru, yang kita tidak tahu bagaimana hukumnya, disitulah hukum datang tertatih-tatih. Nggak bisa, dia bingung mau ngapain, mau cari gimana. Kalau dibikin undang-undangnya, berarti MPR harus rapat dulu, DPR, mohon maaf, DPR dan Presiden harus rapat dulu di sana. Oh, ada Pak caranya, bikin perpu dulu. Presidennya menyusun perpu dulu, masih lambat. Jadi hukum itu memang berjalan tertatih-tatih di belakang fakta. Banyak nanti misalnya undang-undang yang usianya udah terlalu tua, tapi masih saja berlaku di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat peraturan perundang-undangan yang dari zaman Belanda sampai hari ini masih berlaku, berarti memang suatu hal yang luar biasa. Oke, saya ingin sedikit, nanti akan kita soroti juga kelemahan perlindungan saksi dan korban. Nah, kita dengarkan sejenak ya azan.
Baik, kita lanjutkan. Oke, perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Oke, di halaman, kalau saudara punya, sudah saya share berkasnya, itu ada di halaman 95. Inputnya lambat ternyata ya. Baik, di halaman 95 itu saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa LPSK itu punya tugas dan wewenang. Kalau di modul, saudara akan temukan itu, misalnya di pertemuan pertama itu ada video di situ. Tuh ada rekan saya dari LPSK sendiri yang bercerita tentang apa yang menjadi tugas dan wewenang LPSK. Ini pembahasan tentang begini itu adalah pembahasan yang biasanya mahasiswa paling skip. Makanya kenapa saya tampilkan sesuatu yang saudara tidak sering skip. Kenapa? Pak, gitu-gitu aja kata-kata yang seakan-akan adalah satu makna yang ya gitulah Pak. Hanya sekedar hafalan. Nah, itu saya sudah hafal kok. Mahasiswa saya tuh terkadang malas melihat yang hafalan-hafalan begitu Pak. Padahal bagi orang hukum yang begini bukan untuk dihafal. Sampai kapanpun saya nggak hafal-hafal juga. Tapi yang kita ambil dari yang seperti ini. Kalau saudara ketemu lembaga apapun, yang saudara perlu perhatikan yang pertama yaitu wewenang dan tugasnya. Kalau saudara kenal MK ya saudara harus, ya nggak harus hafal saat ini. Tapi ketika saudara sedang membahas MK, saudara cari tugas dan wewenang MK itu apa. Kalau saudara sedang membahas tentang ombudsman, maka saudara cari segera mungkin. Kalau saudara pernah mengaksesnya, minimal ada sedikit ingatan. Itu yang diperlukan orang hukum. Bukan untuk menghafal seluruhnya, tapi mempunyai sedikit ingatan sehingga mau nyari berikutnya itu mudah. Masalahnya adalah kadang mahasiswa, aduh Pak, kayaknya belum pernah dibahas. Itu masalahnya. Kalau saudara tidak sedikit pun punya ingatan, itu yang jadi masalah. Maka nanti saudara waktu dunia kerja, saudara itu pasti banyak lupanya. Jujur saja. Nanti dulu saya pun begitu, kalau masuk dunia kerja banyak lupanya. Saya ngajarin mata kuliah ini, aduh Pak, itu kan pelajaran S1 dulu, saya belum tentu semuanya ingat. Tapi yang penting adalah kita punya kerangka berpikir yang jelas. Nanti setelah itu belajar lagi. Oh, nanti mau ngajar kayak gini, belajar lagi. Jadi kalau ditanya susah dosen apa susah mahasiswa? Susah dosennya. Sebelum masuk kelas ini saya baca dulu. Ya. Mahasiswa ada yang baca? Sebelum kelas ini tadi ada yang baca? Belum tentu. Kayaknya sih enggak Pak. Gitu ya. Baik, apa tugas LPSK? Yang pertama, SK itu menerima permohonan.
Yang kedua, tapi ada catatan. Menerima ini, apakah pasti menerima? Ternyata tidak. Dia bisa jadi memberikan putusan, seperti yang saya sampaikan dari beberapa pertemuan itu, memberikan putusan pemberian atau tidaknya. Jadi LPSK bisa menerima, bisa tidak. Di beberapa hari yang lalu ada seorang artis, inisialnya Nikita Mirzani. Dia ke LPSK. Oh, Bapak ngupdate? Iya, saya ngambil cerita-cerita gitu sebagai contoh yang mudah bagi saudara. Itu tanda bahwa saya kalau kita punya concern pada sesuatu, ada berita siapa saja, itu kita concernnya di isunya. Ada orang yang concern sama artisnya, nah, itu Cipung ngapain, Rafathar ngapain, tahu aja dia. Nah, kita concern pada isunya. Nah, si Nikita Mirzani itu mengajukan melaporkan, saya tidak detailnya apa. Yang pasti siapa yang dia laporkan, bukan lapor ya, mendaftar minta perlindungan atas siapa? Atas anaknya. Siapa nama anaknya? Itulah ya. Itu. Lalu ketika dia diterima pemberian itu, maka LPSK berhak memberikan perlindungan baik kepada saksi, korban maupun keluarganya. Tapi, yang saya bahas, LPSK juga punya hak untuk menghentikan. Dalam perkara Sambo, siapa itu nama itunya? Baradae. Baradae ini pernah dihapus, diberhentikan perlindungannya. Kenapa? Ternyata Baradae ini nggak mau ikut aturan LPSK. Jadi ketika diberikan, dia diminta untuk bikin kontrak, perjanjian. You akan kami beri ini, tapi you harus begini, kira-kira begitu. Nah, itu dilanggar oleh Barada sehingga keluar ini penghentian perlindungan saksi dan korban. Nah, nanti saya akan di ujung akan menyentuh sedikit namanya, nah ini, hak kompensasi atau restitusi atau ganti kerugian. Ya, ini adalah satu hal terobosan yang baru yang ada dalam perlindungan saksi dan korban. Apa itu meminta ganti rugi? Oke. Menerima permintaan tertulis nomor 5 dari siapa? Dari korban atau orang yang mewakili korban. Nah, itu yang terjadi dalam kasus Loli tadi, orang yang mewakili korban. Lalu nanti LPSK juga punya hak untuk apa? Menentukan layak atau tidak. Kalau layak, berapa lama? Karena layak dan berapa lamanya ini menentukan duitnya. Makan siang gratis, siswanya berapa, makannya apa, kan gitu. Bantuan itu pasti keluar dana. Nah, ditentukan nanti dibahas juga berapa pendanaan yang bisa diberikan. Maka tentu
LPSK ini tidak bekerja sendirian. Dia bisa kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait. Bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Oke, saya akan loncat. Kalau detailnya itu kan saudara bisa baca. Cuma ingin saya perhatikan itu adalah tadi halaman berapa ya? Seratus lima. Oke, kelemahan. Saya akan loncat saja pada satu hal yang unik kita bahas. Apa itu? Kelemahan. Kenapa? Ini yang menjadi sorotan dalam apakah sudah selama 18 tahun sejak adanya undang-undang ini LPSK sudah bisa maksimal. Catatan pertama bahwa terkait dengan capacity buildingnya. Kapasitas orangnya tahun 2015 saya sekitar 2015-2016 saya tuh bertemu sama seorang teman yang kerja di LPSK. Ternyata mereka mengeluhkan sampai setahun itu, berarti itu kan hampir 10 tahun. Dari itu mereka masih kekurangan orang, jumlah orangnya terbatas dan sebagainya. Jadi selama sekian itu mereka masih berkutat dengan penyiapan. Ini yang mungkin selama ini kita tidak temukan. Kenapa sih LPSK nggak mampu memberikan begini begitu? Ternyata salah satunya orangnya memang belum banyak. Ibarat suruh bertanding, tapi pemainnya belum siap. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa yang jadi sorotan adalah kerjasama LPSK dengan lembaga terkait itu belum bisa maksimal. Sebagai contoh, pernahkah saudara dengar LPSK bicara tentang korupsi? Saya kok jarang dengar. Silahkan cari ya. Saya kok jarang dengar. Apalagi kasus-kasus yang sebenarnya sangat butuh. Apa itu kasus trafficking? Trafficking itu apa? Perdagangan orang, human trafficking. Adakah Pak orang masih dijual saat ini? Masih. Berapa hari yang lalu ada berita seorang bapak menjual anaknya. 15 juta Pak ya bayinya. Masih mahal NMAX ya. Pada anak bayi. Yang ketiga, yang susah itu adalah ketika paradigmanya belum berubah. Dulu, sebelum Indonesia merdeka,
Lalu sebelum penerapan KUHP, undang-undangnya itu model-model seperti apa namanya? Kalau saudara pernah nonton film-film India, kenapa saya sering jadi contoh itu karena sering banget kalau di film India itu polisinya kayak gitu loh, kerjanya mukulin, suruh ngaku gitu-gitu. Intinya apa? Tersangka itu sangat sekali ditekan. Yang penting perkara itu cepat beres. Jadi respon atas itu ketika perkembangan hak asasi manusia, maka berubah rezim pemikirannya bahwa yang namanya penjahat itu juga punya HAM, sehingga perlu dilindungi. Era-era itu fokusnya kepada penjahatnya. Sekarang fokusnya harusnya berubah juga memperhatikan saksi dan korban. Tapi ternyata tantangannya merubah paradigma orang itu tidak mudah. Keempat, LPSK bukan satu-satunya lembaga yang berhak. Nah, ini yang sering terjadi di Indonesia. Apa itu? Tumpang tindih kewenangan. Oh, nanti polisi. Nah, salah. Polisi punya wewenang. Kata Pak Jaksa, Jaksa punya wewenang. Kata Pak KPK, KPK punya, dan sebagainya. Termasuk contoh dari kewenangan bertiga ini adalah bicara tentang korupsi. Tiga-tiganya itu punya kewenangan dalam perkara. Kan saudara sering temukan itu kan di berita-berita tumpang tindih, saling ribut dulu pernah tuh, rebutan perkara dan sebagainya. Oke. Baik, selanjutnya saya minta satu orang untuk bicara. Siapa yang mau? Gak ada, Pak. Kami tidak mau. Ada, oke, silakan. Yes, selamat aku kata gue. Silakan. Oke, situ. Saya tutup dulu yang ini. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ashraf Injen. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit apa yang saya dapat dari jurnal. Jurnal yang saya dapat berjudulkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Penulisnya Muhammad Alvin Abdullah dari Fakultas Hukum, Prodi Sarjana Hukum, Universitas 17 Agustus, Surabaya.
Di sini saya ambil sedikit dari abstraknya. Ya, dalam hal ini banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, di mana dalam konvensi ini ada kewajiban negara dalam perlindungan saksi dan korban delik. Oleh karena itu masih banyak bukti dan korban yang digugat balik. Karena itu apabila dilihat dari pada berbagai macam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara, yang dalam hal ini mencakup Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime Abuse of Power, yang menyatakan korban dalam dua kategori, yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan. Lalu, perlindungan terhadap sebuah masyarakat atau warga negara yang memiliki arti sebagai subjek hukum diperlukan oleh sebuah negara hukum dalam menjalankan hak asasi manusia, sehingga dalam hal perlindungan saksi dan korban di Indonesia diperlukan mekanisme serta instrumen-instrumen hukum yang secara rinci dan terstruktur sehingga diharapkan dalam penegakannya memberikan sebuah hasil perlindungan yang dapat menjamin hak-hak dari subjek hukum. Nah, di sini ada konsep HAM dalam melindungi saksi dan korban. Ya, hak asasi manusia ini bertitik beratkan kepada teori hukum kodrati, tetapi konsep hak asasi manusia ini mendapatkan tantangan dari kaum utilitarian yang beranggapan hak kodrati itu hanyalah sebuah omong kosong. Jeremy Bentham sendiri sebagai tokoh yang terkemuka dari aliran ini memunculkan suatu prinsip, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi suatu penderitaan. Sedangkan tolak ukur suatu baik buruknya menurut pendapat dari Surjono Sukanto, yakni apakah perbuatan itu mendapat kebahagiaan atau tidak. Nah, ini ada beberapa generasi dalam konsep hak asasi manusia, diantaranya lah di generasi pertama ada hak sipil dan hak politik, di generasi kedua itu hak sosial dan hak kebudayaan, di generasi ketiga sama dengan generasi 1 dan generasi 2. Akan tetapi seiring perkembangannya zaman, hak asasi manusia ini bisa berubah-ubah dan sifatnya lebih kompleks. Lalu pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini telah didasari oleh pemikiran bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana ialah keterangan saksi dan korban yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Ya, mungkin ini sudah setiap minggunya kita bahas pengertian saksi dan korban berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam bab 1 ketentuan umum. Di dalam pasal 1 jelaskan seperti ya, saksi ialah orang yang memberikan keterangan dan penjelasan pada penyelidikan atau pada saat acara pidananya itu di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri atau dia lihat sendiri. Sedangkan korban ialah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Lalu ada asas-asas perlindungan saksi dan korban. Yang pertama itu ada asas penghargaan atas harkat dan hak martabat manusia. Lalu ada asas rasa aman. Lalu ada asas keadilan, asas tidak diskriminatif, asas kepastian hukum, dan asas hukum. Nah, bentuk-bentuk perlindungan subjek hukum. Yang pertama itu ada prosedur Rex model yang memiliki arti bahwa korban berhak mendapatkan sebuah perlindungan serta langsung berperkara di pengadilan dan memberikan berupa kesaksian, di mana bisa dikatakan bahwa korban bisa sekaligus juga menjadi saksi dalam sebuah delik atau tindak pidana yang terjadi. Yang kedua, dengan the service model, pada ini intinya hanya memberikan pernyataan bahwa adanya sebuah pelayanan yang dapat dikatakan cukup atau standar yang dilakukan oleh polisi dan pejabat lainnya dalam hal pelayanan. Dalam hal suatu perlindungan subjek hukum dalam konteks nasional maupun internasional, sehingga penulis memunculkan sebuah sumber yaitu International Criminal Court atau ICC. ICC merupakan sebuah cikal bakal dari sebuah state Roma pada tahun 1998, yang dimana state ini memberikan sebuah penjelasan
bahwa apabila korban mengikuti sebuah persidangan maka dapat menentukan langkah dan prosedur yang bagaimana untuk melindungi korban tersebut sehingga dimungkinkan menggunakan instrumen hukum yang cocok. Dalam hal ini, State dan International Criminal Court mengatur bentuk-bentuk perlindungan dalam sesuatu yang secara universal sesuai Statute Roma 1998, di mana dalam beberapa pasal dalam International Criminal Court menyatakan bahwa ada kamar-kamar khusus dalam melakukan pemeriksaan saksi dan korban, di mana mereka dalam stat tersebut memperbolehkan adanya teknologi yang dapat digunakan dalam suatu pemeriksaan dalam suatu perkara yang dimana saksi dan korban mendapat ancaman dari pihak lain, sehingga dalam hal pemeriksaan dapat dilakukan secara khusus sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu keamanan serta menjamin bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan secara maksimal. Ya, jadi dapat diambil kesimpulannya bahwa dalam melindungi subjek hukum dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, bahwa mahkamah hanya menerapkan berupa tindakan yang standar dalam melakukan perlindungan, lalu memperbolehkan sebuah teknologi dalam proses pembuktian. Ketiga, adanya pemisahan pemeriksaan dan adanya pelayanan dalam menangani korban dalam hal psikologis dan mental korban. Terakhir, sebuah mekanisme terobosan yang maju dengan cara menggunakan media elektronik dalam proses pemberian bukti serta adanya penahanan alat bukti dalam proses persidangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Terima kasih, Mas. Ada yang ingin saya soroti tadi. Jadi dalam hukum itu seringkali kita butuh yang namanya nyontek, lalu nanti diambil dan diterapkan di Indonesia. Kalau di organ tubuh itu ada transplantasi, ya. Kalau di tanaman itu ada mencangkok. Masih ingat pelajaran gitu? Nyangkok tanaman, ya. Saya di rumah itu ada, dulu di rumah saya itu ada pohon apa ya, saya lupa namanya, pohon tertentu, tapi nanti di cabang yang lain itu disambung dengan pohon apel. Jadi sebenarnya pohon awalnya yang dari akar itu bukan pohon itu, tapi tiba-tiba dia punya cabang yang berbuah apel. Nanti kalian temukan lagi ada satu pohon, sebelah sini hanya apel, sebelah sini pohon lain, bisa begitu, ya. Maksudnya apa? Dulu Indonesia tidak mengenal aturan perlindungan saksi dan korban. Dari mana bisa kenal? Dari praktek-praktek tadi disampaikan itu ada di Code International, ICC, ya. Itu praktek-praktek itu yang bagus, lalu diambil, dicangkokkan di Indonesia. Cuma biasanya kalau ngambil dari luar apa-apa itu kadang perlu dianalisis dengan tepat. Apakah cocok? Yang pertama, banyak tuh tanaman yang digabung begitu mati. Apakah dianalisis ada masalahnya apa? Kekurangannya apa? Apakah budaya hukumnya sama? Nah, sering Indonesia ini diutak-atik, diganti, gonta-ganti. Ternyata yang masalah bukan aturannya, tapi budaya hukumnya. Ternyata penegak hukumnya yang bermasalah. Aturan itu gonta-ganti kalau ternyata SDM-nya masih rendah, kira-kira begitu. Baik, saya sampaikan sampai hari ini di pertemuan ini cukup segitu. Nanti kita akan ketemu di pekan depan dengan apa? UTS-nya di sini di kelas, ya, disiapkan gadgetnya dengan fotonya, ya. Jangan sampai pada hari H ada masalah.
Pak, ada kuota, Pak, ada. Fakir miskin, anak telantar akan dipelihara oleh negara. Baik, ada pertanyaan buat UTS? Soalnya apa, Pak? Ya soalnya begitulah ya. Dari mana? Ya dari materi yang banyak gitu. Kira-kira begitu. Kalau ada yang nanti tidak bisa ikut UTS, segera konfirmasi dan minta izin ke saya. Aduh Pak, saya ketiduran. Ya salahmu, saya jawab. Ya alasan-alasan yang logis lah ya. Aduh Pak, ketiduran dari jam berapa? Dari jam 1 siang Pak sampai jam 7 malam. Lama amat tidurnya. Kira-kira begitu. Sampai jumpa pekan depan dengan UTS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Sudah saya.